Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangan. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, wanita jazariyah. Wanita jazariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang selalu kasar dan sombong pada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu an menyahut, "Tentu hai Rasulullah."
Rasul bertutur, yaitu setiap jajari. Yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jajari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud jawaz? Yang banyak makan lagi pelit. Itu beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jajahari. Sifat sombong dalam Islam lagi kasar. Zawaj yang banyak makan dan pelit. Syakab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima adalah berpakaian namun telanjang. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun, keharuman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, zawazah. Wanita yang zawajah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, banyak bicara dan pembual.
Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarum, orang yang banyak omong, mutasadikin, yang membual dan bicara seenaknya, dan mutapayikun. Para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa orang itu tasarun dan mutasadikun, tapi mutapayikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah. Semoga kita terhindar dari sifat itu. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasang-pasangan, lalu mendapatkan keturunan. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. 10. Bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita terlihat berlaga solehah, berlaga muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Ke-11, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerikan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 12. Bertato atau menato. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.